Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas D mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Perancangan Ulang Antarmuka Aplikasi BSI Mobile menggunakan pendekatan User Centered Design. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Syifan Rahini dengan NIM L01231135 dan teman-teman saya dari Dainaya Kolbi Anura dengan NIM L01231121, Syifa Aulianisa dengan NIM L01231130, dan Wanda Eka Wahyu Mentari Putri dengan NIM L01231140. Selanjutnya, kemudian ada pengertian User-Centered Design atau UCD merupakan pendekatan perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh proses desain. Menurut Dix dan teman-temannya, pada tahun 2004 menjelaskan bahwa desain antarmuka harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pengguna, tugas yang dilakukan, serta lingkungan penggunaan, dan juga dilakukan secara iteratif melalui proses evaluasi dan perbaikan berulang. Pendekatan UCD pada proyek ini diimplementasikan melalui kerangka design thinking yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Design thinking ini sudah kami lakukan pada tugas sebelumnya, yaitu tugas UTS. Kemudian ada information architecture atau IA, merupakan proses pengorganisasian, penataan, dan penamaan informasi dalam suatu sistem agar mudah dipahami dan dinavigasi oleh pengguna. Menurut Dix, struktur navigasi yang baik dapat mengurangi beban kognitif pengguna dan meningkatkan efisiensi interaksi. Dalam proyek ini, information architecture diwujudkan melalui sitemap dan user flow. Sitemap menggambarkan struktur hierarki halaman dan hubungan antara fitur dalam aplikasi. Sedangkan user flow menunjukkan alur langkah yang dilakukan pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Perancangan IA yang jelas membantu pengguna dapat memahami posisi mereka dalam suatu sistem serta meminimalkan kebingungan saat berpindah antar halaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sitemap. Sitemap ini merefleksikan hasil strategi Scamper di mana struktur aplikasi disederhanakan menjadi dua pilar utama setelah splash screen. Pertama, pilar homepage yang menggabungkan fitur esensial seperti informasi saldo dan riwayat transaksi agar mudah dijangkau. Kedua, pilar login page yang mengadopsi teknologi biometrik atau fingerprint dan fitur check balance instan, memberikan keseimbangan antara keamanan dan kemudahan akses bagi pengguna. Selanjutnya, selanjutnya user flow. Diagram user flow ini menunjukkan alur autentikasi dan navigasi utama aplikasi. Pengguna dapat mengakses pratinjau saldo atau login menggunakan PIN maupun sidik jari. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke beranda yang menyediakan fitur cek saldo, riwayat transaksi, dan informasi rekening. Pada proses transaksi, kebutuhan bukti pembayaran sering muncul dalam kondisi terburu-buru. Sebelum redesign, pengguna harus memasukkan PIN setiap membuka menu yang menyebabkan ketidaknyamanan. Setelah redesign, PIN hanya diperlukan saat membuka aplikasi serta tersedia fitur filter tanggal riwayat transaksi sehingga penggunaan menjadi lebih cepat, efisien, dan tidak menimbulkan frustasi. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat high fidelity prototype. Yang pertama ada splash screen, lalu aplikasi menunjukkan login page. Di sini bisa ngedrag untuk mengecek saldo instan. Lalu pengguna juga bisa login menggunakan fingerprint atau menggunakan password. Lalu pada homepage terdapat tampilan nomor rekening dan jumlah saldo. Jika pengguna mengklik history, nanti akan ada tampilan riwayat transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna. Pengguna juga bisa memfilter transaksi sesuai dengan rentang tanggal yang diinginkan. Untuk demo aplikasinya, seperti ini ada splash screen. Terus nanti pengguna bisa mengisi password, lalu masuk.
lalu keluar. eh, Jika ingin keluar, klik ya. Atau jika ingin menggunakan fingerprint, bisa juga, lalu akan otomatis login ke aplikasi. Di sini bisa menyalin nomor rekening atau menutup jumlah saldo. Jika pengguna mengklik history, di sini ada eh, transaksi yang sudah dilakukan, baik berupa uang masuk ataupun uang keluar. Lalu bisa di drag begini. Jika ingin memilih tanggal transaksi, ini diklik yang icon ini, lalu diklik tanggal yang diinginkan, lalu rentangnya, lalu klik OK. Nanti ada tampilan transaksi yang dilakukan dari rentang tanggal yang diinginkan. Lalu user bisa logout lagi jika sudah selesai. Di sini juga ada untuk melihat saldo instan dengan mengklik di layar atas. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian ada dilakukan evaluasi untuk user menggunakan SUS dari 10 pernyataan yang kita berikan untuk para responden, kemudian dibagi menjadi dua kategori, yaitu pernyataan positif yang bernada baik dan pernyataan negatif yang bernada keluhan. Pernyataan yang bernada positif ada 5, yaitu satu, saya sering menggunakan aplikasi ini, dua, saya merasa aplikasi ini mudah digunakan, tiga, saya merasa fitur-fitur dalam aplikasi ini berjalan dengan baik, empat, saya merasa kebanyakan orang akan cepat mempelajari cara menggunakan aplikasi ini, dan lima, saya merasa yakin, nyaman, dan tidak ragu saat menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang pernyataan bernada negatif ada satu, saya memerlukan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Dua, saya merasa ada terlalu banyak ketidaksesuaian dalam aplikasi ini. Tiga, saya merasa bingung saat menggunakan aplikasi ini. Empat, saya merasa perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik. Dan lima, saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan. Dan skor dari masing-masing pernyataan itu dihitung melalui transformasi jawaban responden pada 10 pernyataan dengan ketentuan satu pernyataan positif, skornya akan dikurangi satu, kemudian yang pernyataan negatif nilai 5 dikurangi oleh skor jawaban. Skor akhir di jumlah dari total skor transformasi dikalikan 2,5 untuk mengonversi nilai ke rentang 0 sampai 100. Dan hasil akhirnya diperoleh dari nilai rata-rata seluruh responden. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh skor rata-rata 81,14 yang menempatkan aplikasi dalam kategori excellent dengan tingkat penerimaan acceptable. Hasil ini menunjukkan bahwa desain BSI Mobile berhasil meningkatkan fungsionalitas dan mengurangi kerumitan bagi pengguna. Dengan tingkat kenyamanan yang tinggi, aplikasi ini layak digunakan secara berkelanjutan meski masih memerlukan sedikit penyesuaian pada alur navigasi. Kemudian evaluasi yang kedua adalah dari ekspat dengan menggunakan heuristik. Pada evaluasi heuristik di atas diberikan pertanyaan kuesioner yang masing-masing mewakili 10 prinsip heuristik Nielsen. Ada visibility of system status, match between system and the real world, user control and freedom, consistency and standards, error prevention, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design, help users recognize, diagnose, and recover from errors, help and documentation. Penilaian dilakukan dengan mengatakan skor 1 sampai 5 dari 5 responden pada setiap prinsip heuristik Nielsen. Secara keseluruhan, sebagian besar aspek mendapatkan predikat baik hingga sangat baik. Namun, aspek efisiensi penggunaan, yaitu aspek 7, memperoleh skor terendah sebesar 3,6. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pada fitur shortcut atau akses cepat untuk meningkatkan kenyamanan pengguna baru maupun berpengalaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.